sebagai salah satu utusan terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus pembawa ajaran agama Islam. Sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentu sangat diagungkan. Makam Nabi pun mendapat perhatian dan penjagaan yang ketat dari tentara kerajaan Arab Saudi. Adapun jasad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di kawasan Raudah di dalam Masjid Nabawi, kota Madinah. Sejarah mencatat bahwa terdapat beberapa upaya pencurian jasad Nabi. Namun berkat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tindakan jahat tersebut gagal. Penasaran bagaimana saja aksi nekat upaya pencurian tersebut? Berikut kami sajikan daftar dan ulasannya, seperti dikutip dari kanal YouTube Tafakur Fidin. Yang pertama adalah upaya pencurian oleh Raja Al-Hakim bi Amrillah. Melalui buku sejarah Masjid Nabawi Asy-Syarif, sejarawan Muhammad Ilyas Abdul Ghani mencatat bahwa upaya pencurian pertama terhadap jasad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru dilakukan oleh seorang raja bernama Al-Hakim bi Amrillah. Penguasa Daulah Fatimiyah itu dihasut oleh salah seorang bernama Zindik untuk mencuri jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam guna menarik perhatian masyarakat dunia terhadap negerinya. Rencana pun disusun hingga akhirnya saat malam eksekusi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim angin besar ke Madinah yang menjadi penghalang dari aksi kejahatan tersebut. Yang kedua adalah upaya pencurian jilid 2 oleh Raja Daulah Fatimiyah. Tampaknya Raja Al-Hakim bi Amrillah tidak main-main dengan rencana jahatnya. Ia sampai 2 kali melakukan aksi nekat tersebut. Belajar dari kegagalan pertama, ia dan tentaranya memutuskan mengubah strategi dalam upaya pencurian yang kedua yang mereka lakukan. Penguasa Daulah Fatimiyah kemudian mengutus tentaranya untuk menggali tanah hingga berhasil menembus masuk ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali hadir. Masyarakat Madinah tiba-tiba saja mendengar seruan, "Nabi kalian akan diambil jasadnya." Mendapat informasi tersebut, warga berbondong-bondong melakukan penyelidikan dan akhirnya mereka mendapati orang suruhan Raja Al-Hakim sedang menggali tanah, lantas menghukumnya. Yang ketiga adalah penggalian makam tengah malam oleh 40 orang. Selain utusan dari Raja Al-Hakim bi Amrillah, upaya pencurian jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggali makam juga pernah dilakukan oleh sekelompok berjumlah 4 orang yang melakukan aksinya di tengah malam. Kejadian tersebut diperkirakan berlangsung pada pertengahan abad ke-7 Hijriah, namun akhirnya digagalkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan momen terbelahnya bumi menjadi 2. Sekawanan orang berniat jahat itu pun akhirnya terkubur di dalam bumi. Yang keempat adalah kawanan perampok. Selanjutnya ada pula kawanan perampok yang tak diketahui asalnya yang melancarkan upaya jahat tersebut dengan menggunakan kapal laut menuju Madinah. Sekelompok perampok itu melakukan aksi sabotase kepada jamaah haji dan secara terang-terangan mengutarakan niatnya, yakni ingin mengambil jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun upaya tersebut digagalkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus sebuah kapal dari Mesir untuk mengikuti para perampok tersebut hingga akhirnya berhasil menangkap dan memenjarakan mereka. Yang kelima adalah utusan penguasa Eropa yang menyamar menjadi jamaah haji saat perang salib berkecamuk, yakni sekitar tahun 1164 Masehi. Kondisi umat Islam yang sedang melemah lantas berusaha dimanfaatkan oleh penguasa Eropa untuk melancarkan aksi mencuri jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langkah yang dilakukan adalah dengan mengutus 2 orang yang menyamar menjadi jamaah haji dari Andalusia dengan tugas mengintai dan mencari kesempatan, lantas mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Misi keduanya hampir berhasil, hingga tiba-tiba seorang sultan asal Mesir bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Di dalam mimpi tersebut,
Nabi meminta tolong kepadanya untuk menyelamatkan dari 2 orang utusan Eropa tersebut. Sultan bernama Nuruddin Mahmud bin Zangki lantas berangkat ke Madinah bersama ribuan pasukan untuk kemudian sholat dan berziarah di dekat makam Rasulullah SAW. Saat itu ia melakukan langkah cerdas, yakni membagikan hartanya kepada seluruh jamaah haji yang ada dengan harapan bisa bertemu 2 orang utusan tersebut. Singkat cerita, Sultan Mahmud berhasil menemukan jamaah haji palsu tersebut dan sukses membongkar penyamaran keduanya melalui interogasi. Akhirnya para utusan Eropa itu dihukum mati atas tindakan kejamnya. Kisah tersebut diabadikan oleh sejarawan bernama Ali Hafiz. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih masih bersama channel Saka Nagari.